Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwa ta'atihi la'alakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk bisa bertemu kembali dalam rangka kita menambah bekal ilmu, saling berikan tausiah, mempraktekkan buktikan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Di kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan tema tentang pentingnya membangun ukhuwah Islamiyah, bahwa terwujudnya ukhuwah, akhwat akhi, ukhuwah, yaitu persaudaraan. Dalam hal ini manusia kadang-kadang bermacam-macam dalam membangun persaudaraan. Ada persaudaraan yang dilandasi dengan sebatas kemanusiaan atau insaniah, merasa bersaudara karena manusia, kemanusiaan. Ini pun kadang-kadang ada yang kebablasan menganggap manusia tidak dimanusiakan, rusak persaudaraan kemanusiaannya. Kemudian juga ada tingkatan persaudaraan sebatas kepada urusan watoniyah atau kebangsaan, kesukuan, persaudaraan yang dilandasi dengan kesukuan, sara. Kemudian hal yang cukup penting bagi kita seorang muslim, perhatikan sebagaimana dalil Al-Quran dan Sunnah, pentingnya kita membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dilandasi atas dasar Islam. Landasan Islam berarti landasan akidah, persaudaraan atas dasar keimanan, yang merupakan dambaan yang dirindukan oleh setiap muslim yang beriman, yang lurus tauhidnya, sangat menginginkan bagaimana persaudaraan yang dilandasi atas ukhuwah Islamiyah tidak dibatasi karena darah, suku, ras, kebangsaan. Oleh sebab itu, dengan datangnya Rasulullah SAW membangun persaudaraan yang sebelumnya di masa jahiliyah manusia melandasi persaudaraannya di atas ukuran ras, maka Islam datang. Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam khutbah wada dalam hajinya, wahai manusia, ketahuilah bahwa kita semua dari Adam, dan Adam dari tanah. Tidak ada kulit hitam atau kulit putih, tidak ada Arab dan bukan Arab. Akan tapi takwa itu ada di sini. At-taqwa hahuna, dengan menunjukkan hatinya, menandakan bahwasanya Rasulullah sangat menekankan persaudaraan yang dilandasi atas dasar ukhuwah Islamiyah. Maka bila kita perhatikan, ketika Rasulullah SAW berdakwah sejak awal pertama kali, yang ditunjukkan, dipraktekkan adalah bagaimana mengikis persaudaraan atas dasar ras, suku, bangsa. Kemudian ditunjukkan dengan persaudaraan atas dasar ukhuwah Islamiyah. Hal ini juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menekankan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, hablullah, Al-Quran, wa la tafarraqu, jangan bercerai-cerai. Mufassirin menjelaskan, antara Ibnu Katsir di dalam Al-Quranul Azim, makna yang pertama adalah bahwa setiap seorang muslim hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran
walaupun dia dalam kondisi sendirian. Kemudian sangat ditekankan prakteknya bisa buktikan Al-Quran, ada amalan yang bisa dikerjakan secara individu, dan ada amalan yang tidak bisa dikerjakan kecuali harus berjamaah. Disinilah pentingnya menekankan persahabatan, persaudaraan secara Islam. Kemudian ada kalimat wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai sini, jangan memilah-milah, jangan memilih-milih dalam praktek, mempraktekkan, buktikan amalan Islam. Kemudian juga wala tafarraqu, ternyata pentingnya membangun persaudaraan secara Islam. Ukurannya adalah ketika seorang muslim pada kondisi tertentu kadang-kadang mengalami mungkin kesendirian, berjauhan, tetapi tatkala hati dan pemahamannya adalah sama dengan saudara muslim yang terpencar-pencar di mana-mana, dia adalah bersaudara. Sebaliknya, walaupun kelihatannya berkumpul, kelihatannya bersatu, tetapi dalam hal memahami, mempraktikkan Islam dengan memilih dan memilah, ya, kemudian menunjukkan sikap perbedaan pendapat yang menjurus kepada permusuhan, kebencian, pada dasarnya adalah dia telah memecah belah persatuan atau ukhuwah Islamnya. Ukurannya sekali lagi adalah bagaimana dilandasi atas dasar ittihadul ummah bersama dengan kesatuan dalam pola fikir mempraktikkan Islam. Wala tafarraqu. Dalam hal ini telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwa pokok-pokok di dalam membangun persaudaraan yang pertama adalah Allah SWT telah memerintahkan tadi agar bersatu padu, berpegang teguh kepada ajaran Islam secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, tidak bisa dipraktikkan kecuali ada amalan-amalan yang mesti bersama-sama, dan ini telah dibuktikan, dicontohkan Rasulullah SAW dalam hal menekankan bagaimana sholat berjamaah. Yang namanya sholat berjamaah mesti ada imam, ada makmum, dan tidak mungkin sendiri-sendiri. Kemudian juga ibadah haji mesti berkumpul di padang Arafah secara bersama-sama. Tidak mungkin adanya berpisah-pisah. Itu adalah bertemunya badan. Akan tetapi jamaah sekalian, yang sangat ditekankan adalah persaudaraan yang dilandasi dengan ittihadul ummah ini, memahami ajaran Islam yang sama, kemudian bercita-cita untuk mempraktekkan walaupun kondisinya mungkin terpencar-pencar, ya, berpisah-pisah. Kemudian dalam hal ini perlu juga untuk kita perhatikan firman Allah SWT di dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah, ini merupakan ciri-ciri seorang mukmin yang benar imannya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang namanya seorang mukmin adalah bersaudara. Walaupun bukan karena saudara kandung, tetapi karena saudara atas dasar iman. Di situ ditekankan al-mu'min, innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaikum. Maka ikatlah persaudaraan. Islatu datul bain adalah bagaimana merajut, ya, bagaimana memperkokoh persaudaraan. Kalau ada gejala-gejala tanda-tanda yang ingin mencerai-beraikan, memisahkan, maka segera untuk dirajut kembali. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun, dan takutlah kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada kalian. Oleh sebab itu jamaah sekalian, sekali lagi sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ayat tersebut adalah hendaklah setiap muslim berpegang teguh kepada Islam, ajaran Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para salaf, kemudian mengakui atau merasakan, ya, bahwa saudara sesama muslim adalah ikatan yang dilandasi atas ibadah Allah, sama-sama, ya, sebagai hamba Allah. Dalam hal ini juga sangat ditekankan pentingnya kita untuk menghindari hal-hal yang kira-kira untuk merusak persaudaraan, seperti, ya, dengan prasangka buruk kepada saudara muslim, ya. Alaikum bidzanni, hendaklah kalian menjauhi daripada prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul kadzib. Sesungguhnya
dzon atau prasangka buruk kepada saudara muslim adalah seburuk-buruk kedustaan. Maka penting bagi kita terhadap saudara muslim, jangan sampai kita berprasangka, tapi kedepankan adalah ya kita menduga menyangka kebaikannya, bahkan menganggap bahwa saudara muslim itu lebih baik daripada diriku, sebagaimana telah dikisahkan para salaf ketika dia melihat ada orang yang lebih muda umurnya, maka dia merasa dia dosanya belum sebanyak aku. Kemudian ketika melihat orang yang lebih tua daripada dirinya, maka dia menganggap amalnya sudah lebih baik daripada aku. Inilah diantara landasan-landasan untuk merajut persaudaraan sama muslim. Kemudian dalam hal ini juga ditekankan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kama qala Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim, sesama muslim, al-muslimu seorang muslim, alal muslim, ya, terhadap muslim saudaranya adalah, terhadap muslim yang lain adalah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, akho ta'akhi adalah saudara muslim. Kemudian dalam hadis yang lain kama qala Rasulullah SAW, ya, bahwa persaudaraan muslim digambarkan sebagaimana kal jasadil wahid, digambarkan sebagaimana bangunan yang kokoh. Di sini pentingnya bagaimana kita merajut, ya, membangun persaudaraan. Jamaah sekalian, dalam hal ini yang perlu juga kami ingatkan, yang paling berat adalah merawat, ya, merawat persaudaraan sama muslim. Kadang-kadang setan mengganggu, ya, karena memang setan tidak senang ketika seorang muslim itu adalah yang bersatu padu kokoh, ya. Oleh sebab itu penting bagi kita sekalian, mari senantiasa kita untuk membangun persaudaraan. Di antaranya, ya, bila bertemu sama muslim kita memberikan salam, bahkan bila juga kita bertemu dengan saudara muslim dengan senyumnya, itu sudah bagian daripada merajut membangun persaudaraan. Tabassamaka li akhika, ya, shadaqatun. Kalian atau kamu senyum kepada saudaramu ketika, ya, kamu kedatangan saudara, itu sudah bagian daripada, ya, sedekah. Oleh sebab itu sekali lagi waspada terhadap hal yang kira-kira merusak persaudaraan, dan terus-menerus kita untuk membangun persaudaraan. Juga jangan sampai kita ini terkecoh dan tertipu hanya karena persatuan, ya, tetapi ternyata persatuan yang tidak dilandasi dengan keimanan. Betapa banyak kaum muslimin yang sudah mungkin terkontaminasi dengan paham-paham yang salah, ya, merasa dia mari bersatu, mari kita bersaudara, ternyata ikatan persatuan dan persaudaraan yang tidak diikat dengan keimanan, hanya karena kesukuan, kedaerahan, ya. Tidak demikian. Maka sekali lagi, ikatan landasannya adalah iman. Kita sebagai ibadallah, ya, wahai hamba-hamba Allah, ya, jadilah kalian adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Barangkali ini apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi sekalian. Tetap semangat dalam mengikuti kajian agar kita bagian daripada orang-orang yang disebutkan oleh Allah SWT adalah menyandang gelar ilmu, di mana bagi siapa yang memiliki ilmu diangkat derajatnya, sebagaimana Allah menyatakan yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya, beriman dan berilmu, ya, terutama dalam hal ini ulumuddin. Maka mari ikuti kajian terus-menerus agar kita digolongkan sebagai alim, walaupun alim itu bukan berarti faqih, akan tapi mengerti, mengenal Allah dan mengenal syariat Allah. Aku qouli hadza fa astaghfirullahaladzim. Demikian, mohon maaf bila ada khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.